Selamat pagi anak-anak, bersama dengan Miss Devi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat dan reklame. Sudah siap belajar ya? Kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah beragam. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibedakan atas bidang pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Yang pertama adalah ragam kegiatan ekonomi bidang pertanian. Sangat beragam ya. Selanjutnya ragam kegiatan ekonomi bidang perdagangan. Ada agen LPG, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang yang ada di warung. Ragam kegiatan ekonomi bidang jasa. Nah, bisakah anak-anak menyebutkan kegiatan ekonomi bidang jasa yang lainnya? Pastinya, ya. Mari kita lanjutkan. Di bidang industri. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor yang memengaruhi keragaman kegiatan ekonomi masyarakat. Ada apa saja ya? Ya, sumber daya alam atau kondisi geografis, sumber daya manusia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami kembali terkait dengan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat, silakan anak-anak simak video berikut ini. Dari Demak, kita geser sedikit menuju Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang terkenal dengan wisata rawa peningnya. Wow, pemandangan alam sekitar rawa pening oke punya loh. Jaraknya nggak jauh pula, sekitar 1 jam perjalanan saja dari kota Semarang. Rawa Pening adalah danau alami seluas kurang lebih 2.670 hektar. Dinamakan Rawa Pening karena konon dahulu airnya sangat jernih. Jadi bukan pening sakit kepala ya sahabat. Sayangnya, keindahan Rawa Pening sempat terganggu karena pertumbuhan enceng gondok yang begitu cepat. Bahkan karena hampir seluruh bagian dari Rawa Pening tertutup enceng gondok. Jadi gak asik lagi deh. Untungnya, berkat kreativitas warga sekitar, serangan enceng gondok bisa ditanggulangi. Bahkan, ini menjadi sumber penghasilan loh. Karena dibuat menjadi berbagai kerajinan yang ramah lingkungan, berkualitas ekspor. Sahabat, hampir setiap hari warga yang tinggal di sekitar Rawa Pening akan memanen enceng gondok. Mereka melakukannya mulai pagi hari. Tidak semua enceng gondok dapat dipanen. Biasanya warga hanya akan memanen enceng gondok yang sudah mencapai ukuran 70 cm atau lebih. Enceng gondok bernama Latin Elfronia carsipes, asalnya dari benua Amerika.
Sejarahnya sih, enceng gondok dibawa ke Indonesia oleh Gubernur Jenderal Inggris untuk menambah koleksi tanaman hiasnya di Kebun Raya Bogor. Maklum saja, tampilan enceng gondok lumayan cantik untuk menghiasi kolam dan danau. Nah, untuk dijadikan kerajinan, hanya bagian tangkainya saja yang digunakan. Sedangkan bagian daun diolah menjadi kompos atau pakan ternak. Dalam sehari, warga bisa memanen bertonton enceng gondok. Dan biasanya sih, hasilnya langsung dikirim ke Yogyakarta untuk dijual menjadi bahan kerajinan. Satu ikat besar enceng gondok basah biasa dihargai Rp20.000. Jadi kalau dihitung-hitung, lumayan juga ya hasil dari menjual enceng gondok. Apalagi ketersediaannya berlimpah di Rawapening. Nggak perlu nanam dulu, untung deh. Enceng gondok yang akan diolah sendiri, lalu dijemur selama 7 hari agar kadar airnya jauh berkurang, sampai kering pokoknya. Jika sudah kering, potong pada 2 ujung tangkainya, lalu belah 2. Masukkan ke dalam mesin pres, hasilnya baru bisa diolah menjadi aneka kerajinan. Kelihatannya sih mudah mengepres batang enceng gondok, tapi kalau dicoba, susah juga ya ternyata. Bukan ahlinya sih, ya namanya juga belajar. Yang paling laku untuk tahun 2018 ini apa, Bu? Oh, sendal. Bu, ini yang pakai siapa, Bu? Bagus ya. Sobat, kaca sendal jepit dengan berbagai ukurannya terlihat sederhana. Namun penggemarnya banyak loh, khususnya para wisatawan mancanegara. Harganya terbilang mahal. Per pasang kaca sandal jepit harganya sekitar Rp200 sampai Rp300.000 tergantung ukuran. Pesanan khusus yang dibuat juga banyak. Salah satunya berbentuk Candi Gedung Songo yang dipesan pembeli dari Jepang dan Singapura. Keren ya, harganya pasti mahal. Untuk membuat miniatur Candi Gedung Songo, hasil tangkai enceng gondok yang sudah dipres kita susun untuk kemudian dianyam. Selanjutnya, buat pola di atas karton. Gunting dan bentuk polanya menjadi sebuah kotak. Untuk menempel karton, kita dapat menggunakan lem kertas. Pastikan setiap sudutnya menempel sempurna agar hasilnya nanti tak mudah rusak. Usai diberi lem, tinggal kita lapisi karton dengan anyaman enceng gondoknya. Karena sedang membuat miniatur candi, jadi bagian tengahnya harus kita lubangi sebagai pintu masuknya ya. Simpel kan buatnya? Udah cukup tuh, ini kan tutupnya, ini sekarang dimasukin ke kotak yang kita buat tadi. Oh iya. Kotaknya dimasukin nah itu udah jadi. Nah ini udah bentuk jadi. Ternyata dengan daya kreativitas, bahan yang biasa jadi luar biasa. Dan tentunya mendatangkan rupiah. Salut deh sama para pengrajin enceng gondok di Rawapening. Nah, sudah siap ya untuk berdiskusi terkait dengan tayangan video tersebut? Pastinya ya. Baik anak-anak, berikut adalah peta konsep di mana anak-anak akan berdiskusi dengan rekan sekelompok. Diskusi ini terkait dengan video yang baru saja kalian simak. Nah, hasil dari diskusi ini nanti akan dipresentasikan saat kita melakukan virtual meeting. Sudah jelas ya? Anak-anak, terkait dengan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat, pastilah banyak sekali kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia ya. Sebagai contoh kerajinan dari enceng gondok tadi. Nah, kerajinan-kerajinan tersebut perlu untuk disebarluaskan sehingga masyarakat, baik itu masyarakat sekitar maupun masyarakat dari daerah lain atau bahkan dari negara lain bisa mengenali produk-produk buatan Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan reklame.
Reklame, apa itu reklame? Ya, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ya. Lantas bagaimana cara membuat reklame? Berikut Miss Deti sampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Nah, sebelum kita membuat reklame, kita harus menyiapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Misalnya, kita bisa menggunakan cat asturo, kita bisa menggunakan kertas karton, pensil warna, spidol, bahkan krayon. Yang kedua, kita harus memperhatikan komposisinya, ya. Setelah menyiapkan bahan dan alat, atur komposisi. Komposisi itu apa? Komposisi adalah bentuk susunan benda atau objek. Selanjutnya, gambar bentuk objek reklame. Maksudnya apa? Gambarlah bentuk objek yang kita inginkan untuk dibuat reklame. Langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan ini merupakan langkah yang terakhir. Agar menarik perhatian masyarakat umum, maka pilih warna yang menonjol. Perhatikan kekontrasan warna. Ya, simak video pembuatan reklame berikut. Ayo kita buat reklame. Siapkan dulu kertas karton, pensil, krayon, dan spidolnya ya. Pertama-tama Miss Deti menggambar canting. Kemudian Miss Deti menggunakan piring kecil untuk membuat lingkaran. Lalu Miss Deti menggambar peta Indonesia. Setelah itu, Miss Deti akan menulis, "Cintailah produk Indonesia." Nah, anak-anak, di dalam kita menulis, hendaknya hurufnya harus ukurannya besar. Mengapa? Agar bisa dilihat dengan jelas. Setelah itu, Miss Deti beri warna. Pilih warna-warna yang mencolok. Untuk apa? Agar orang lain bisa melihat dan tertarik akan reklame yang kita buat. Saat mewarnai, pastikan anak-anak mewarnainya seindah mungkin. Serta harus rapi ya, jangan sampai keluar dari batasnya. Di sini Miss Deti menggunakan komposisi warnanya campuran dari warna tua dengan warna yang lebih muda. Ya, hampir selesai. Mudah sekali ya. Nah, anak-anak, nanti setelah ini saatnya kalian berkreasi membuat reklame dengan tema menghargai produk negeri sendiri, ya. Selamat berkreasi, selamat bertugas, dan tetap semangat.